Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, sejumlah siswa sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi mengeroyok gurunya di sekolah. Pengeroyokan itu terjadi setelah oknum guru tersebut diduga menampar siswa yang mengejeknya. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bersama polisi pun menyelidiki kasus ini. Inilah video amatir aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah siswa SMK Negeri 3 di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Mereka mengeroyok seorang guru di dalam sekolah. Menghadapi serangan bertubi-tubi itu, sang guru kewalahan dan lari ke dalam kelas. Peristiwa tak terpuji itu berawal dari sang guru yang tidak terima dipanggil dengan kata-kata tak sopan oleh seorang siswa dari dalam kelas. Guru tersebut diduga menampar siswa yang mengejeknya hingga memicu keributan. Benar terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Dan pada hari ini kita sudah melaksanakan mediasi yang diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Kanit beserta jajarannya, serta kita turut mengundang Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Komite, beserta siswa dan guru. Dan pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bersama aparat kepolisian turun ke sekolah menyelidiki peristiwa pengeroyokan murid terhadap gurunya. Langkah ini dilakukan untuk meredam suasana agar perseteruan antara guru dan murid tidak berlarut. Pada intinya kami Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyesalkan atas kejadian ini. Langkah yang sudah kita ambil, mediasinya sudah, semuanya kita turunkan ego kita. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini mulai hari ini, besok, dan seterusnya berjalan normal. Terkait dengan Pak Agus, apakah tindakannya itu nanti mutasi atau gimana, nanti kita ikuti perkembangannya. Pada prinsipnya beliau juga sudah membuka diri, siswa juga sudah meminta maaf, sudah menyatakan kesalahan, ya begitulah. Meski saat ini situasi sekolah dalam keadaan kondusif, proses belajar mengajar di SMK Negeri 3 Berbak, Tanjung Jabung Timur sementara waktu dihentikan. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Pemirsa, dunia pendidikan kembali tercoreng oleh aksi kekerasan di mana sebuah peristiwa pengeroyokan oleh siswa terhadap guru terjadi di Jambi hingga mengundang keprihatinan banyak pihak. Dan untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan Satriwan Salim selaku Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Selamat malam, Bapak Satriwan. Bagaimana Bapak memandang kasus pengeroyokan guru oleh siswa kemarin, Pak? Bapak menilai ini suatu fenomena individu atau sudah menjadi gejala sistemik di dunia pendidikan kita, Pak? Ya, yang pertama tentu kita sangat menyayangkan ya kekerasan itu masih terjadi di dunia pendidikan kita, di sekolah dalam hal ini. Tentu ini fenomena yang memilukan ya, sekaligus memalukan bagi dunia pendidikan di tanah air gitu. Kalau berbicara tentang data ya, saya mengutip misalnya data dari JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, di tahun 2025 ada 641 kasus gitu ya, tahun 2024 573. Nah, memang ini trennya naik gitu ya, kekerasan di satuan pendidikan, termasuk itu di sekolah atau di satuan pendidikan berbasis agama. Nah, yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan atau di sekolah itu justru yang paling banyak itu dilakukan atau yang terjadi antara guru dan murid ya. Angkanya mencapai 46,25%. Ini harus segera kita akhiri gitu ya, ini sudah kondisi darurat. Kami dari P2G melihat kedua-duanya ini, kedua belah pihak adalah sama-sama menjadi korban sebenarnya. Baik itu murid maupun guru gitu ya. Misalnya kalau dari aspek murid, tidak akan mungkin anak-anak SMK ya, dengan kultur tersendiri SMK ini sebenarnya, kalau kita lebih spesifik di dunia persekolahan, mereka punya solidaritas yang sangat tinggi. Anak-anak SMK ini punya kekompakan yang sangat kuat ya, apalagi di jurusan-jurusan tertentu gitu. Mereka melakukan kekerasan, pasti ada faktor penyebab utamanya sehingga itu memuncak ya menjadi klimaks sampai mengeroyok guru. Di sisi lain,
guru juga menjadi korban gitu ya, karena kekerasan itu menjadi fakta, kita tidak bisa menolak karena sudah ada video gitu. Bagaimanapun juga guru di sini nampak diserang bersama-sama oleh para murid gitu. Nah, kedua-duanya ini sebenarnya baik guru maupun murid dari aspek regulasi itu sudah sangat banyak aturan ya, mulai dari Undang-Undang Guru dan Dosen, untuk anak ada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 2014, untuk guru Undang-Undang Nomor 14 2005 dan turunannya sampai di Peraturan Menteri. Yang terbaru misalnya Pak Abdul Mukti Mendikdasmen membuat Peraturan Menteri nomor 4 ya tahun 2026 tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa guru atau tenaga kependidikan di sekolah tidak boleh ya mendapatkan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan fisik seperti penganiayaan ya, Nah, itu dia. intimidasi gitu, pemukulan dan seterusnya. Itu Nah, dia, Pak tapi di sisi Satrio. lain juga ya murid ini merupakan aksi reaksi, itu yang tadi saya katakan gitu. Ini harus sudah kita akhiri, harus ada cara grand design kita gitu, baik mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, termasuk organisasi guru, orang tua, untuk sama-sama menghentikan kekerasan di satuan Nah, pendidikan. itu dia, Pak Satriwan, dalam kasus seperti ini, apakah guru saat ini sudah cukup dilindungi secara hukum atau sebetulnya malah lebih sering berada di posisi rentan, Pak? Sebenarnya kedua-duanya mendapatkan kerentanan ya di dalam hal perlakuan kekerasan, diskriminasi, intimidasi di sekolah gitu, baik murid maupun guru. Kami di P2G tidak mau terjebak kepada perspektif biner ya, seolah-olah hanya murid yang jadi korban saja, guru pelaku, atau sebaliknya, guru yang jadi korban saja, murid adalah pelaku gitu. Padahal kedua-dua entitas ini, kelompok ini rentan mendapatkan kekerasan. Guru kita tahu gitu ya, sering mendapatkan kekerasan, undang-undangnya sudah ada, peraturan menterinya sudah ada, bahkan terakhir MOU antara Menteri Pendidikan Dasar Menengah dengan Kapolri juga gitu. Organisasi guru juga seperti PGRI juga sudah membuat MOU setahu kami gitu. Tapi kekerasan masih terjadi di lapangan gitu. Nah, ini menandakan bahwa berbagai aturan regulasi tadi itu belum efektif di lapangan. Ya kan, berbagai macam aturan yang dibuat gitu dari pusat itu ternyata belum sampai ke aparat penegak hukum, belum diimplementasikan di sekolah, orang tua mungkin belum mengetahui, murid juga belum mengetahui, guru sendiri saya rasa juga belum mengetahui bahwa guru itu berhak mendapatkan 4 jenis perlindungan misalnya ya di Undang-Undang Guru Dosen dan turunannya Permendikdasmen tadi nomor 4 tahun 2026, yaitu perlindungan hukum, perlindungan profesi, kesehatan keselamatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual. Ini saya pikir yang harus betul-betul disampaikan. Kemudian seperti apa Pak penanganan ideal agar kejadian ini tidak terjadi kembali, terutama bagi murid tanpa mematikan masa depan mereka, Pak Satriwan? Ya, yang pertama adalah semua komponen, guru, komite sekolah, murid gitu ya, aparat penegak hukum harus terlibat bersama-sama. Organisasi profesi guru, dan penting adalah pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Satu itu memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman yang betul ya mengenai mendidik itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang guru, mengajar juga demikian gitu, tetapi mendidik tidak boleh menggunakan kekerasan. Ketegasan harus, tapi kekerasan no, apalagi kekerasan fisik. Nah, murid juga demikian gitu, harus memahami bahwa murid juga ada ancaman ya jika murid melakukan tindak kekerasan, apalagi itu pidana. Nah, yang kedua adalah mengedepankan prinsip restoratif justice. Nah, ini yang penting aparat penegak hukum, kami apresiasi ya Polres Tanjung Jabung Timur ini mengedepankan dialog, musyawarah, kumpulkan semua pihak, keluarga dari murid, dari guru, dari organisasi profesi guru gitu ya, dan berbagai pihak. Kemudian mereka harus berdialog, bermusyawarah gitu, restoratif justice, dan jangan sampai kriminalisasi kepada guru terus terjadi gitu ya, dan aparat penegak hukum harus mengedepankan restoratif justice tadi itu. Siap, terima kasih Pak Satriwan Salim atas sudut pandangnya kepada kami pemirsa TV One juga Pak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Fasal.